Halo semua, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Aulia Rahmi, Merina, Hania Zahra Tunisa, Muhammad Agi Sahriza Danur, dan Ahmad Ridwan. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan hal-hal basic dalam software Arena Simulation, sekaligus studi kasus mengenai simulasi antrian dalam pelayanan kantor pos, untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah simulasi dan permodelan. Langsung saja, berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Arena Simulation atau simulasi arena. Arena adalah sebuah software simulasi yang diterbitkan oleh System Modeling Corps. Software ini berbasis pada Object Oriented. Arena menyediakan alternatif dan template yang interchangeable dari model simulasi grafik dan model simulasi analisis yang dikombinasikan untuk menciptakan model-model simulasi yang cukup luas dan bervariasi. Software ini menganut sistem drag and drop dan memiliki kemampuan animasi 2 dimensi. Arena juga memiliki tingkat kompatibilitas yang baik. Kemampuan animasinya dapat ditunjang oleh file-file dari AutoCAD. Arena dispesialisasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah simulasi sistem diskrit. Kelebihan lain dari Arena adalah memiliki kemampuan pengolahan data statistik walaupun tidak begitu lengkap. Arena sebagai software simulasi yang berfungsi melindungi model dengan cara meramalkan dampak dari kondisi-kondisi yang baru, aturan-aturan, dan strategi sebelum pelaksanaan yang akan dilakukan. Introduction Arena. Pada menu Start Window, dipilih program Rockwell Software dan kemudian pilih Arena. Setelah dijalankan, maka akan muncul tampilan software Arena seperti berikut ini. Bisa dilihat, untuk tampilan software Arena itu terbagi menjadi 6 bagian besar. Yaitu yang pertama ada menu bar, selanjutnya ada project bar, toolbar, model window atau flowchart view, selanjutnya ada model window spreadsheet view, terus ada status bar. Yang pertama tadi ada menu bar. Menu bar yang ada dalam Arena secara umum terdiri dari menu-menu yang identik pada kebanyakan aplikasi untuk Windows, seperti menu file untuk manajemen file pengguna, menu edit, view, dan tentunya terdapat beberapa menu bar yang disediakan Arena untuk membantu pekerjaan modeling sistem, seperti tools, arrange, object, dan run. Yang kedua ada project bar. Project bar pada Arena terdiri dari dua hal, yaitu flowchart module merupakan modul untuk membangun model simulasi dalam Arena, terdiri dari modul basic process, modul advanced process, lalu spreadsheet module merupakan modul untuk status dari flowchart yang digunakan. Status yang ada didapatkan secara otomatis atau diinput secara manual. Yang C ada status bar atau yang ketiga, merupakan suatu modul dalam Arena yang bertujuan untuk melihat status dari pekerjaan modul kita saat ini. Contoh kondisi running, sama dengan model simulasi kita sedang dijalankan. Yang selanjutnya ada toolbar, merupakan suatu window yang berisi daftar perintah yang sering digunakan dan dipresentasikan dalam bentuk tombol. Model window flowchart view. Window ini merupakan window induk yang melingkupi seluruh lingkungan kerja Arena. Fungsi utama window ini adalah sebagai tempat docking bagi modul-modul yang digunakan. Lalu terakhir ada model window spreadsheet view. Window ini merupakan window yang digunakan untuk melihat data yang terdapat pada modul-modul yang digunakan pada flowchart modul. Modul basic process. Modul atau dapat dikatakan sebagai berbagai macam fungsi yang dapat digunakan dalam software Arena, dan berikut adalah beberapa modul yang dapat digunakan dalam software Arena. Yang pertama ada modul create. Modul ini digunakan pada awal mula berangkatnya entity pada modul simulasi. Bisa dilihat ada gambar modul create dan isi dari modul create itu sendiri. Yang kedua
Modul dispose. Modul ini merupakan titik akhir dari entitas pada modul simulasi statistik dari entitas dapat direkam pada modul ini. Bisa dilihat gambar modul dispose dan isi dari modul dispose itu sendiri. Yang ketiga, ada modul proses. Modul ini merupakan metode proses utama dalam simulasi. Pada modul ini terdapat data yang diolah untuk diproses. Ya, bisa kita lihat kembali. Ini adalah modul proses dan isi dari modul proses itu. Yang keempat, ada modul route. Modul ini merupakan proses mengirim sebuah entitas ke stasiun yang telah ditentukan atau mengirim ke stasiun berikutnya yang telah berurut. Ya, ini adalah gambar dari modul route dan isi dari modul route. Yang kelima, ada modul station. Modul ini didefinisikan sebagai stasiun terhadap lokasi di mana proses itu terjadi. Bisa kita lihat, ini adalah gambar dari modul station dan isinya. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan arena? Kita masuk ke kelebihan arena. Yang pertama, dapat bekerja dalam platform DOS dan Windows. Yang kedua, hasilnya dapat langsung dilihat. Yang ketiga, tidak memerlukan suatu interpreter khusus karena Arena adalah software aplikasi, bukan termasuk pada bahasa pemrograman. Yang keempat, memberikan framework model secara terintegrasi yang meliputi animasi, data input analisis, verifikasi model, dan analisis output. Yang kelima, dapat memodelkan baik sistem manufaktur maupun non-manufaktur. Yang keenam, memberikan kemudahan khususnya bagi user yang sudah familiar dengan Siman, karena Arena menyediakan modul-modul yang terdapat di Siman, sehingga model yang dibuat Siman dapat dimodifikasi dan dijalankan oleh Arena. Yang terakhir, dapat membuat template yang dikembangkan sendiri oleh user, misalnya aplikasi industri yang lebih spesifik, yaitu menggunakan Arena Professional Edition. Selanjutnya, kekurangan Arena. Yang pertama, tidak dapat menghasilkan solusi yang optimal karena hanya merupakan sebuah simulasi. Dan yang kedua, dapat terjadi kesalahan logika dalam mempresentasikan sistem produksi yang nyata. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan studi kasus mengenai simulasi antrian dalam pelayanan kantor pos. Antrian di sini terjadi akibat pelanggan yang harusnya dilayani melebihi kapasitas layanan yang tersedia, yaitu loketnya. Simulasi dibuat untuk mengetahui bagaimana banyak loket pelayanan pengiriman barang berpengaruh terhadap efisiensi bisnis serta mengetahui sistem antrian pada loket pelayanan. Dengan demikian, simulasi ini dapat membantu menemukan jumlah loket yang optimal dalam menjalankan pelayanannya. Variabel yang digunakan dalam simulasi ini ialah jumlah loket serta waktu kedatangan dan waktu pelayanan pelanggan yang digunakan untuk menentukan bentuk distribusi yang akan ditentukan. Langsung saja kita coba ke aplikasi. Beginilah tampilan software Arena dengan bagian-bagian yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah simulasi yang akan kita bangun kembali, yaitu simulasi antrian pelayanan kantor pos. Simulasi yang dibangun dengan hanya menggunakan modul basic proses, sebagaimana yang sudah dijelaskan juga. Dan di sini saya akan kembali membuat dokumen baru dan berusaha menjelaskan langkah-langkah pengerjaan hingga terbentuknya simulasi seperti ini. Pertama-tama pilih New, kemudian OK. Langsung saja, setelah itu kita susun kembali modul-modul basicnya seperti create, assign, proses, dan lain-lain.
Di sini saya buat dua proses untuk mewakili dua loket pada sistem. Setelah disusun seperti ini, langkah selanjutnya ialah mengatur isi dari tiap modul sesuai dengan ketentuan studi kasus. Pada modul create, kita akan ubah namanya, lalu tipenya kita ganti menjadi expression yang merupakan jenis waktu antar kedatangannya dan value-nya sebagai interval kedatangan berdasarkan type yang sudah ditentukan. Kita beri 16 semisal, yang menunjukkan simulasi ini akan berlangsung selama 16 hari dengan main atau rata-ratanya sebesar 119 jumlah entitinya. Ya, kemudian unitnya kita ganti menjadi second karena kedatangan entity berselang detik, lalu klik OK. Pada assign atau penugasan ialah tugas dari masing-masing entity, di mana pada simulasi ini ialah waktu proses. Untuk menambah tugas, kita akan add lalu atur sesuai penugasannya. Atribut pada tipe berarti nama yang diberikan pada suatu entity dengan nilai baru. Dan distribusi triangular di sini biasanya digunakan dalam situasi di mana format tepat dari distribusi tidaklah dapat dikenal, sehingga diterapkan untuk memperkirakan minimum dan maksimum. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya modul decision. Diatur two-way by change dengan persentase 50 untuk masing-masing cabang. Pada proses yang kita ibaratkan loket pada simulasi ini, kita atur dengan action sys delay release. Resource-nya kita atur menjadi loket 1 dan di bawahnya kita ikuti pengaturannya berdasarkan modul-modul sebelumnya. Unitnya kita atur menjadi second dan expression di sini diatur menjadi waktu proses yang mengacu pada assign tadi. Pada loket 2 juga kita atur dengan pengaturan yang sama, yang membedakan hanya resource-nya kita ganti menjadi loket 2. Pada modul dispose, kita tidak perlu mengubah apa-apa. Simulasi sudah selesai. Untuk menjalankannya terlebih dahulu kita akan ke menu Run dan Setup untuk mengatur running-nya.
kita bisa menyalakan tangga karena simulasi kita akan berjalan selama beberapa hari. Selanjutnya diatur sesuai dengan studi kasus yang ingin dijalankan. Pada kasus ini, semisal kita mengambil 16 hari dengan masing-masing hari 4 jam. Jika sudah, klik F5 atau Go pada menu Run. Di sini simulasi selama 16 hari dengan 4 jam setiap harinya sudah berjalan, dan jika selesai dan berhasil, sistem akan memberi laporan statistiknya. Jika begini, berarti simulasi sudah selesai. Dan untuk melihat statistik dari model hasil studi kasus ini, klik Yes. Lalu akan tampil statistik atau laporan atau report dari studi kasus yang kita jalankan. Seperti ini. Terdiri dari 4 halaman. Ya, projectnya belum diberi nama, jadi unnamed project. Terdapat laporan entity, queue, dan research. Dan entity ini berisi laporan entitasnya. Queue berisi laporan antrian. Di sini ada rata-rata, ada minimum, maksimum, rata-rata antrian, banyak antrian di tiap loket. Yang terakhir ini adalah research, yang merupakan pelaporan dari kinerja masing-masing loket. Seperti yang dapat dilihat di sini, bahwa masing-masing loket memiliki kinerja sebagai berikut, maksimumnya dan minimumnya.
dengan kinerja yang hampir masing-masing 100%. Bisa dikatakan ini merupakan simulasi yang cukup baik, namun belum bisa untuk menyelesaikan semua tugas dari entity yang masuk, sehingga jumlah entity masuk lebih banyak daripada entity yang selesai dan keluar dari proses dari sistem. Dan itulah yang dapat kami sampaikan mengenai eksplorasi software Arena Simulation sekaligus studi kasus mengenai simulasi antrian dalam pelayanan kantor pos. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.